Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Udah nggak terasa teman-teman, seminggu lagi kita udah mau meninggalkan bulan puasa dan mau masuk menuju hari kemenangan, yaitu Lebaran. Gimana nih teman-teman di rumah? Apakah udah ada persiapan untuk Lebarannya? Seperti bikinan kue atau persiapan lainnya? Bagi yang mudik, apakah udah mendapatkan tiket untuk mudik atau mudiknya pakai kendaraan sendiri? Hati-hati ya bagi yang mudik pakai kendaraan sendiri, jaga kondisi kesehatan juga ya. Ini aku lanjut ke isi videonya teman-teman. Hari ini aku mau masak ayam cabai hijau. Bumbu yang aku haluskan di sini bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, ketumbar, dan juga aku kasih buah pala. Pokoknya bumbu komplit untuk masak ayam ya. Kalau untuk cabai hijaunya di sini mau aku haluskan aja pakai batu gilingan cabai ini. Karena kalau untuk cabai hijaunya aku nggak mau teksturnya tuh terlalu halus ya teman-teman. Nah, ini aku pakai cabainya sebanyak 2 on ya. Harga ayam di tempatku saat ini 24.000 untuk per 1 kilonya. Kalau di kota teman-teman berapa sih harga ayam 1 kilonya? Boleh ya coret-coret di kolom komentarnya aku. Nah, ini lanjut aja ya, aku haluskan untuk si cabai hijaunya. Nah, kali ini aku tuh masaknya di jam 1 siang ya teman-teman. Karena nanti aku habis masak ini mau lanjut beres-beres. Karena aku janjian sama tukang servis AC-nya itu siang. Jadi untuk video beres-beresnya nanti nggak aku satukan ya. Aku bagi menjadi 2 bagian. Nah, ini nih aku langsung aja tumis untuk bumbu halusnya tadi. Nah, langsung aja aku masukkan tuh cabai hijau. Untuk daun-daunnya di situ aku pakai daun jeruk, aku pakai serai, daun kunyit, dan juga aku pakai laos yang aku geprek. Nah, ini lanjut aja ya, ayamnya aku masukkan. Nah, ini kalau ayam cabai hijau di tempat aku di Sumatera Barat nggak digoreng gitu ya teman-teman, jadi langsung dimasukkan seperti ini aja. Nah, ini ditunggu ayamnya dulu agak sedikit tercampur dengan bumbu gitu, baru ini aku tambahkan untuk airnya. Aku pakai air kelapa muda ya teman-teman, jadi aku di sini nggak pakai santan. Nah, pokoknya kalau nggak ada air kelapa muda diganti pakai air biasa juga nggak apa-apa. Cuma air kelapa muda itu dikasih ke ayam cabai hijau, rasa ayamnya tuh lebih manis dan lebih gurih untuk bumbunya. Nah, ini lanjut ya teman-teman, sambil nunggu ayam aku matang. Nah, ini aku langsung aja mau ngejemur dulu spray. Karena aku lagi bongkarin spray, memang udah jadwalnya juga buat bongkar-bongkar spray. Pokoknya hari ini pekerjaan aku full ya teman-teman, dari pagi nggak ada berhentinya sampai menjelang berbuka puasa. Tapi alhamdulillah juga ya teman-teman, ini yang aku jemur kering ya. Tapi kali ini cuacanya dibikin stres loh teman-teman. Baru 15 menit aku ngejemur, terus turun lagi hujannya, aku angkat lagi, panas lagi. Pokoknya ada 10 kali aku bolak-balik ngeluarin jemuran. Jadi pas udah turun hujan aku nggak keluarin lagi jemuran, aku taruh aja di dalam. Nih udah panas kesekian kali ya teman-teman, kebetulan kan ini tipis ya, jadi aku kejarkan aja buat ngejemurnya di luar. Mudah-mudahan kering, tapi alhamdulillah ya teman-teman, karena ini kering dan dia karena tipis juga gitu ya. Dan pokoknya dibikin menyesal ya sama matahari kali ini. Nah, itu aku lihat-lihat ke atas karena banyak juga awan hitamnya, tapi anginnya kuat loh teman-teman. Dan memang nggak turun hujan sampai sore, tapi masih mendung-mendung syahdu.
Nah, itu ayam cabai hijau aku udah matang. Lanjut di sini aku mau bikin goreng pisang madu. Nah, kemarin aku juga bikin goreng pisang madu, tapi kali ini aku pakai santan ya teman-teman. Jadi untuk resep yang kedua kali ini lebih gurih ditimbang resep yang pertama aku bikin. Nah, itu aku udah campurkan tepung terigu dan tepung beras. Untuk tepung terigunya aku pakai 200 gram, untuk tepung berasnya 75 gram. Terus aku tambahkan 2 sendok susu kental manis. Nah, untuk santan karanya itu aku masukkan 1 bungkus. Sebetulnya 3 sendok aja, tapi sayang ada sisanya, takut nggak kepakai basi, jadi aku masukkan aja semua. Nah, ini untuk madunya aku pakai 2 sendok makan ya teman-teman, dan aku tambahkan vanilla essence dan juga aku tambahkan garam. Nah, pokoknya menu yang kedua kali ini memang mantul banget, pas banget di lidah, pas banget dengan yang dijual di mana ya, kalau nggak salah aku belinya itu dulu di Pasar Buah di Jalan Nangka ya teman-teman. Nah, ini rasanya pas banget deh teman-teman, pokoknya kata anak-anak rasanya itu memang mirip banget dengan yang biasa mereka beli. Nah, ini udah tercampur rata semua ya. Nah, ini aku pakai pisangnya, kalau di tempat aku ini namanya pisang jantan ya. Kalau di tempat teman-teman ini namanya pisang apa? Boleh ya komen di kolom komentar. Nah, itu pisangnya ada 12 buah ya teman-teman. Kebetulan aku ke warung kemarin itu, aku nampak pisangnya ini gemoy-gemoy banget. Terus aku jadi tergoda buat beli gitu ya. Pas aku beli itu masih agak mentah gitu ya teman-teman. Nah, itu udah hari kedua pas setelah aku beli baru aku bikin. Nah, ini baru pas buat kematangannya aku jadikan goreng pisang madu. Kalau untuk goreng pisang madu memang tekstur pisangnya itu kalau bisa kita cari yang udah matang banget ya teman-teman. Jadi makin manis banget untuk rasanya. Nah, ini langsung aja ya, udah aku potong-potong, udah aku masukkan langsung ke dalam tepung tadi. Di sini aku pakai cetakan ya teman-teman, aku pakai cetakan kue dorayaki yang 7 lubang ini. Nah, kalau yang dijual di Pasar Buah di Jalan Nangka itu memang dia bulat teman-teman seperti ini. Jadi karena aku nggak punya cetakannya, aku pakai aja cetakan ini ya teman-teman. Nah, ini aku dapat resepnya di video Z Hasan kalau nggak salah ya teman-teman. Pokoknya resep Z Hasan itu anti gagal ya teman-teman kalau menurut aku ya. Udah beberapa kali aku coba resep-resep dari dia untuk bikin makanan, memang anak-anak itu jadi ketagihan ya teman-teman. Nah, kali ini memang resepnya ini pas banget di lidahnya anak-anak. Pokoknya untuk hasilnya ini lumayan banyak teman-teman. Sebetulnya bisa dijadikan frozen food, cuma aku nggak jadikan frozen food, aku untuk takjil hari ini aja. Dan kemarin itu masih ada sisa sih di beberapa biji, jadi pas sahur anak-anak ngulang lagi buat makannya. Tapi memang seenak ini kalau untuk resep yang satu ini loh teman-teman. Nah, pokoknya ini kita goreng dulu setengah matang gitu ya, terus kita angkat ya teman-teman, karena ini prosesnya masih panjang, masih ada proses lain, seperti mau kita masukin nanti ke dalam madu lagi ya teman-teman, biar dia tampilannya itu makin glowing. Nah, di sini pas aku menggoreng itu biasa istrinya langganan aku nyuci AC, kakak atau Cece itu ya teman-teman, liatin aku bikin goreng ini, jadi dia tergoda juga lihat cetakan aku teman-teman, jadi dia minta aku belikan cetakan seperti ini, tapi nantilah ya teman-teman, aku belum sempat buat CO kan. Nah, mau aku cobain tapi nggak mau nunggu ya teman-teman, jadi ya udah aku bilang kalau Cece mau nunggu, silakan nanti aku kasih, tapi ini prosesnya masih panjang, tapi katanya nggak usah, dia kurang suka juga dengan yang banyak minyak, dia pun kalau bikin mungkin digantinya menggorengnya pakai margarin katanya. Memang sih Cece itu dia nggak konsumsi kayak daging-dagingnya teman-teman, dia tuh vegetarian, terus pola makannya itu memang dijaganya Cece itu, terus memang badannya itu bagus loh untuk bodinya loh teman-teman.
Dia juga kalau untuk berminyak seperti ini dia juga kurangin katanya. Nah ini aku sebetulnya bikin seperti ini cuma buat anak-anak aja teman-teman. Kalau aku paling nyobanya 1 atau 2 biji aja itu udah cukup ya teman-teman. Tapi anak-anak aku memang sesuka ini dengan goreng pisang madu loh teman-teman. Nah ini proses selanjutnya aku tambahkan 4 sendok madu di sini ya teman-teman. Terus aku tambahkan untuk air ya. Nah nanti baru ya teman-teman di proses penggorengan selanjutnya ini untuk yang setengah matang tadi kita cemplungin ke dalam air yang udah kita campur madu seperti ini. Nah lanjut kita goreng kembali ya. Nah ini prosesnya 2 kali ya teman-teman, udah digoreng seperti ini. Terus aku angkat lagi, terus aku masukin lagi ke dalam air ini dan aku goreng lagi. Nah itu hasilnya baru glowing dan rasanya memang manis banget. Pokoknya di luarnya itu keras karena karamel dari madu, terus di dalamnya itu lembut banget loh teman-teman. Nah ini udah matang ya, dia tuh udah mengeluarkan bintik-bintik karamel seperti ini ya teman-teman. Pokoknya pas menggorengnya apinya kita kecilkan aja ya, biar matang merata sampai ke dalam. Nah udah mau matang baru apinya kita besarkan. Nah ini lanjut aja ya, udah matang aku tiriskan ya teman-teman ke dalam wadah peniris ini. Nah ini aku udah selesai buat menggoreng. Aku mau lap-lap dulu ya untuk area kompor dan dinding, karena kalau udah menggoreng seperti itu pasti banyak percikan minyak gitu ya teman-teman. Nah sebelum aku lanjut mau bikin air atau takjilan lain untuk buka puasanya anak-anak. Nah aku nih gimana ya teman-teman, kalau untuk di bulan suci Ramadan ini memang aku kalau untuk takjil itu aku lebih suka bikin di rumah sendiri ya teman-teman. Selain sehat, terus dapat banyak, anak-anak juga bisa makannya itu puas, bisa berulang-ulang gitu ya teman-teman. Terus capek sedikit juga nggak masalah ya teman-teman, yang penting anak-anak itu happy, terus makannya lahap. Nah pokoknya saatnya lah di bulan puasa ini buat mengembangkan kreativitas sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah ini udah selesai, aku lap-lap di area kompor, udah bersih. Aku mau lanjut bikin ini apa ya, avocado nata de coco gitu ya teman-teman. Nah ini aku masukkan 1 kaleng susu evaporasi gitu ya teman-teman. Nah kebetulan kemarin kan adik aku kesini ya, ngambil barang atau belanja blower gitu, terus nenek anak-anak belikan alpukat. Jadi alpukat yang dibelikan neneknya itu isinya itu mantap banget teman-teman, kuning terus rasanya legit. Jadi ini aku bikin 2 biji aja untuk pokatnya, hasilnya itu udah banyak banget karena memang isinya itu cantik, tebal, nggak ada busuk sama sekali loh teman-teman. Nah itu untuk nata de coconya, airnya udah aku buang ya teman-teman. Nah ini pokat yang pertama aku pakai ini yang aku beli di sini teman-teman, masih ada sisa 1. Jadi ini memang kurang bagus untuk isinya pokat yang ini nih, tapi untuk pokat yang dibelikan nenek anak-anak isinya itu memang bagus, mantap kuningnya. Nah ini mau lanjut aku tambahin batu es ya teman-teman, nanti tinggal aku simpan aja ke dalam kulkas. Nah seperti ini aja menu aku kali ini ya teman-teman, tapi anak-anakku lahap dengan menu yang aku bikin kali ini. Kenapa kalau aku bikin makanan selalu banyak? Karena anak-anakku tuh memang suka makannya teman-teman. Dan apalagi kalau udah pulang tarawih itu pasti dia itu nyari cemilan lagi ya teman-teman. Pokoknya cemilan pembukaan kalau pas puasa itu yaitu goreng-gorengan itu wajib ya teman-teman. Nah pulang tarawih itu baru dia nyari yang manis-manis. Assalamualaikum, see you next video, bye bye.